Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang sering dilakukan oleh umat Islam pada saat berada di Idul Fitri adalah melakukan satu aktivitas yang kita sebut dengan silaturrahim. Kata silaturrahim di dalam Islam terambil dari dua kata. Pertama dari kata silatun yang maknanya menyambung. Ar-Rahim, makna yang pertama adalah rahimnya seorang ibu. Kenapa perbuatan ini disebut silaturrahim? Apa korelasinya dengan menyambung rahimnya seorang ibu? Hal ini tidak ada lain yang dimaksudkan. Makna yang pertama, bahwa silaturahim itu maknanya adalah menyambung hubungan kekeluargaan. Karena sadarilah bahwa sebuah keluarga itu disambung melalui rahimnya seorang ibu. Bukankah apabila ada orang yang mengatakan sebagai saudara kandung, dia akan terlahir dari rahim ibu yang sama. Maka dengan demikian, begitu juga silaturahim, makna yang pertama adalah menyambung hubungan kekeluargaan di antara kita sesama. Makna yang kedua, silaturahim dengan cakupan yang lebih luas. Silatun maknanya menyambung, rahim maknanya adalah kasih sayang. Maka dengan makna yang kedua ini, maka silaturahim cakupannya menjadi lebih luas. Segala aktivitas yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita, itu masuk cakupan dari makna silaturahim. Ketika bertemu sesama muslim kita mengucapkan salam, itu bagian dari silaturahim. Ketika kita saling bertegur sapa, menanyakan kabar satu sama lain, itu juga bagian dari silaturahim.
Ketika kita mengunjungi rumah satu sama lain, itu juga masuk cakupan makna silaturahim. Ketika ada yang sakit, kita menjenguknya, itu juga bagian dari makna silaturahim. Ketika ada yang meninggal dunia, kita datang berbelasungkawa, itu juga bagian dari silaturahim. Dan begitu seterusnya, segala aktivitas yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita, itu masuk dalam cakupan makna silaturahim dalam makna yang lebih luas. Silaturahim di dalam Islam memiliki kedudukan yang teramat tinggi. Yang pertama, bahwa silaturahim itu merupakan tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Maka tidak dikatakan sebagai seorang mukmin yang sejati, sehebat apapun ibadahnya, sehebat apapun solatnya, sehebat apapun zikir baca Qur'annya, seberapa kali dia haji dan umrah dalam hidupnya, tapi kalau dia masih suka memutuskan tali silaturahim di antara sesama manusia. Karena Rasulullah menegaskan bahwa salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia adalah orang yang gemar menyambung tali silaturahim di antara sesamanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kita bersama, apabila ingin menjadi seorang mukmin yang sejati, menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jagalah tali silaturahim di antara kita. Jangan gemar kita memutuskan tali silaturahim itu. Maka itu baginda Rasulullah Muhammad SAW pada satu kesempatan pernah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu, yang muflis itu? Sebagian sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta dan tidak punya modal usaha lagi. Baginda Rasul menjawab, bukan. Tapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak di hadapan Allah membawa pahala solatnya, pahala puasanya, dan pahala amal ibadah yang lainnya. Tapi belum sempat pahala itu diterima, berdatanganlah orang satu demi satu, menyatakan bahwa dia adalah orang yang pernah mencaci maki ini. Dia adalah orang yang pernah memfitnah ini. Dia adalah orang yang pernah memukul ini. Dia orang yang pernah mengambil hartanya ini. Dia orang yang pernah membunuh ini. Akibatnya apa? Karena di dunia, walaupun dia punya banyak amal, tapi dia suka melakukan kezaliman kepada sesama manusia, buruk tali silaturahimnya, maka berujung dia lalu kemudian pahala yang dia miliki diambil alih oleh Allah, lalu dibagikan satu demi satu pada orang yang pernah disakiti, dizolimi ini, yang menyebabkan seluruh pahalanya habis. Ketika pahalanya sudah habis, masih juga datang orang yang pernah dizolimi, diputuskan tali silaturahimnya, maka akibatnya dosa-dosa orang yang menuntut ini diambil oleh Allah, ditimpakan kepada orang ini, yang menyebabkan orang ini akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Maka tidak boleh kita main-main dengan silaturahim. Jaga baik-baik silaturahim, karena silaturahim tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, silaturahim adalah kunci untuk melapangkan rezeki. Baginda Rasul menjelaskan dalam sabdanya, "Man ahabba ayyubsita lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Apa maknanya silaturahim itu melapangkan rizki? Ternyata apa yang disabdakan oleh Rasulullah terbukti dalam kehidupan yang nyata. Kita ketika dulu belajar ilmu ekonomi diajarkan, sehebat apapun barang dan jasa yang kita produk, pasti membutuhkan pembeli, membutuhkan klien, membutuhkan customer, membutuhkan adanya pelanggan.
Sehebat apapun barang jasa yang kita produk, tapi kalau tidak ada pelanggannya, tidak ada pembelinya, tidak ada customernya, tidak akan bernilai. Maka banyaknya pelanggan, banyaknya pembeli, banyaknya customer, itu menunjukkan banyaknya jaringan silaturahim orang itu. Maka rata-rata orang yang sukses adalah orang yang dia punya jaringan silaturahim yang terbuka dan luas dibandingkan orang yang sempit persaudaraan tali silaturahimnya. Begitu juga, bukankah dalam kenyataan hidup, kalau ada dua orang sama-sama buka usaha, yang satu orangnya ahli silaturahim, murah senyum, kata-katanya lemah lembut, melayani dengan baik. Sementara yang satu buka usaha toko, dia orangnya anti silaturahim, tidak pernah senyum, bermusuhan dengan tetangga, tidak akur dengan keluarga, kata-katanya ketus. Maka walaupun barang yang dijual sama, harganya sama, tapi insya Allah orang yang datang berbelanja akan lebih banyak kepada orang yang ahli silaturahim ini. Begitu juga dalam kenyataan. Bukankah kalau kita bersilaturahim ke rumah orang, tanpa kita minta, kadang-kadang ada seteguk air, sedikit makanan dihidangkan kepada kita. Ini semua menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa silaturahim dari berbagai macam bentuk benar adanya, bahwa silaturahim itu melapangkan rizki. Kenapa? Karena disitulah Rasulullah telah mengemukakan barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, silaturahim itu akan memanjangkan umur. Sabdanya jelas tadi. Man ahabba ayyubsita lahu fi rizkihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Maka Rasulullah menegaskan dalam sabda ini bahwa silaturahim menjadi salah satu kunci untuk panjangnya umur. Apa maksudnya panjangnya umur di sini? Ada memang sebagian ulama yang mengartikan dengan silaturahim memang secara kuantitas orang akan ditambahkan umurnya. Maknanya Allah menakdirkan orang yang banyak silaturahimnya akan panjang usianya. Tapi itu sudah ada dalam catatan takdir Allah. Maknanya si fulan usianya 60 tahun dalam takdir Allah. Tapi kelak akan aku takdirkan dia berusia 65 tahun karena banyaknya silaturahim yang dilakukannya. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, yang dipanjangkan oleh Allah bukan kuantitas umur, tapi kualitasnya. Artinya, ya, ketahuilah kita umur 63 tahun, umurnya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga kita sebagai umatnya, tidak sedikit usia kita juga ada yang 63 tahun. Tapi 63 tahun usianya Rasulullah berbeda dengan 63 tahun usia kita. Apa yang membedakan? Kualitasnya. Kita sehari semalam kalau boleh kita hitung. Berapa lama kita sholat? Berapa lama kita zikir? Berapa lama kita baca Quran? Bandingkan berapa lama kita di depan televisi. Berapa lama kita menggunakan gadget kita. Berapa lama kita menggunakan medsos kita. Kalau kita hitung-hitung, ternyata waktu kita lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan itu dibanding kepentingan ibadah kita kepada Allah. Maka dengan orang yang ahli silaturahim, suka mengunjungi sesama, menjenguk yang sakit, datang untuk berbelasungkawa ketika ada yang berduka cita, menolong yang kesulitan. Maka waktu yang digunakan untuk silaturahim ini akan menjadi waktu yang berkualitas di hadapan Allah bersama-sama waktu yang kita gunakan untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran dan seterusnya. Sehingga yang dimaksudkan Allah tambahkan umur dalam masalah ini bukan kuantitas tapi kualitasnya. Inilah pendapat yang kedua
apa yang dimaksudkan bahwa silaturahim memanjangkan umur. Ada sebagian ulama yang memahami kuantitasnya yang ditambahkan, ada yang mengatakan sisi kualitasnya yang ditambahkan. Kemudian yang keempat, silaturahim itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ana Rahman wa ana khalaqtur rahim wa saqaqtu isman min ismi. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Kata Allah, aku Maha Rahman. Aku ciptakan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu diambilkan dari asma'ku. Siapa orang yang menyambung dengan Ar-Rahim, aku sambungkan rahmat untuknya. Siapa orang yang memutuskan Ar-Rahim, aku putuskan rahmat untuknya. Maka ini menunjukkan kehadapan kita bahwa silaturahim yang gemar menyambungnya, Allah akan cucurkan rahmat. Tapi siapa orang yang suka memutuskan tali silaturahim, maka juga Allah akan putuskan rahmat untuknya. Maka di antara kita yang ingin selalu dapat rahmat Allah, perbanyak silaturahim, gemarlah kita bersilaturahim. Kemudian yang terakhir, silaturahim itu akan mendekatkan kita kepada surga, dan memutuskan tali silaturahim akan mendekatkan kita kepada neraka. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yadkhulul jannah qati'un ay qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka memutus-mutuskan tali silaturahim. Maka itu berhati-hatilah kalau hari ini kita menjadi orang yang ahli suka memutuskan tali silaturahim. Karena Rasulullah ancam tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita gemar silaturahim, maka Allah akan dekatkan surga untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bisa menjaga tali silaturahim ini, terutama di saat kita berada di Idul Fitri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wal Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. وأتوا الصلاة وآتوا الزكاة وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. 'A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa
وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم.